Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, limpahan rahmat-Nya ya, dan juga kenikmatan yang sangat banyak kepada kita. Saya, Pak Dinan, dan juga adik-adik semua bisa hadir di forum Zoom ini gitu ya. Kuliah Kapita Selekta ini adalah kuliah yang mungkin baru gitu ya di FTI, dan ini minggu kedua setelah minggu yang lalu sebagai gong perdananya dibuka oleh Pak Dekan ya, Bapak Sunardi. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang kedua saya diberikan amanah oleh Pak Dinan sebagai koordinator kuliah Kapita Selekta dengan materi sosialisasi dan motivasi tentang PKM gitu ya. Dan alhamdulillah informasi dari kuliah pertama banyak ya Pak Dinan ya. Ada 300-an ya pesertanya ya. Kemarin ada sekitar 150-an, Pak. 150, oh, keren sekali, keren sekali. Alhamdulillah. Dan topiknya menarik ini Pak Dinan ya, tentang PKM. Pak Dinan ini dulu juga aktivis PKM saat menjadi mahasiswa di Teknik Informatika FI sampai ke PIMNAS dan dapat emas gitu ya. Tahun 2012 Pak Dinan ya. Betul, Pak. Tahun 2012, alhamdulillah. Nah, ini kita harapkan teman-teman, adik-adik yang saya banggakan di FTI ini, saya lihat ada beberapa di antara peserta tadi juga aktivis lomba. Saya lihat Mas Sandi tadi ada, Mas Sandi ya. Itu PHP 2D juga dapat, PKM juga lolos di Danai ya kemarin ya. Mungkin belum beruntung aja. Pimnasnya lolos nggak Mas Sandi? Bagaimana Pak? Timnasnya lolos enggak? Untuk Pimnas belum lolos Pak. Cuman kemarin alhamdulillah mendapat juara 1 di PTMA Pak. PTMA ya, oke, keren. Alhamdulillah. Nah, selamat ya untuk timnya Mas Sandi. Terima kasih Pak. Judulnya apa Mas Sandi kemarin? Pengaruh jenis pengiriman terhadap degradasi limbah deterjen menggunakan basis Internet of Things Pak. Pengaruh Jenis pengemban terhadap degradasi limbah deterjen dengan menggunakan basis Internet of Things. Oh, oke, gitu. Jadi proses pendegradasian yang dipantau menggunakan sensor warna seperti itu Pak. Oke, sensor warna ya. Oke, yes. Good, good. PKM riset ya? Iya betul Pak. RE. PKM riset. Oke. Ini kayaknya dari 7 itu FTI belum nggak ada ya Mas Sandi ya? Belum ada Pak. Yang borong ini baru dari pendidikan biologi, betul ya? Betul. Ya. Oke, ini sambil nunggu yang lain. Bentar Pak Dina nih, ini loadingnya tempat saya mungkin kecapean nih ya. Tadi PowerPoint-nya, ini laptopnya mulai pagi saya ada banyak Zoom ini ya. Bentar. Baik, Pak. Kalau berkenan nanti saya bisa share. Saya minta dikirimkan dokumennya saja, Pak. Mungkin melalui grup WhatsApp. Oke, saya kirim WhatsApp ke Pak Dinan ya. Ini coba saya matikan sebentar ya kameranya ya. Baik, Pak. Saya coba kirim WA. Mohon maaf ya adik-adik ya. Baru saja nih selesai untuk Monef PHP 2D ini. Mas Adi ikut juga toh? Iya Pak, tadi ikut juga Pak. Oh, ini aktivis-aktivis lomba semua ini, ada Mas Rahmat Taruna, ada Helda ini ya. Wah, bentar lewat handphone dulu aja Mas Pak Dinan ya.
Oh, sudah mulai Pak Dinan. Baik, Pak. Sudah mulai pelan-pelan. Oke. Iyalah. Jam 5. Saya WA-kan juga ke Pak Dinan. Untuk Baik, Pak. Saya unduh dokumennya dulu. Baik, rekan-rekan semua, apakah sudah tampil slide PowerPoint dari Pak Anton? Oke, sudah masuk Pak Dinan ya? Baik, Pak Anton. Selanjutnya saya akan memfollow proses pelaksanaan kuliah ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan, mohon maaf tadi sempat terputus ya. Sempat terputus. Ini saya lanjutkan untuk materinya. Alhamdulillah dibantu Pak Dinan untuk share screen-nya. Adik-adik yang kami banggakan, beberapa peserta kuliah Kapitas Rekta ini nampaknya di hari Ahad kemarin sudah ikut ya. Ikut di pembekalan terkait dengan PKM ya. Ada, oke. Mungkin ada beberapa yang berulang, nggak masalah gitu ya. Karena topiknya adalah sosialisasi, memang PKM ini harus selalu kita gelorakan gitu ya. Harus selalu kita gelorakan karena PKM bukan PKM saja gitu ya. PKM bukan hanya untuk lomba, menang gitu ya. Kemudian dapat sertifikat juara bukan, tapi PKM itu adalah latihan. Latihan untuk kita berkreasi, membuat kreativitas. PKM itu adalah aktualisasi antara akal, hati, dan juga skill psikomotorik. Nah, itu yang penting. Nah, tepat sekali ya. Ini kenapa di latar belakang kami sampaikan bahwa lulusan lulusan perguruan tinggi ini dituntut, bukan hanya diharapkan, Anda semua adik-adik mahasiswa ini dituntut untuk memiliki pengetahuan yang berimbang, ya, baik itu terkait dengan akademik, lulus tepat waktu, tidak pernah ngulang mata kuliah, IP-nya baik, gitu ya, syukur-syukur cum laude, itu boleh-boleh saja, sah-sah saja mempunyai cita-cita seperti itu, target seperti itu, dan itu baik. Tapi jangan lupa juga untuk memiliki penyeimbang, yaitu tentang skill of thinking. Jadi keterampilan untuk berpikir ini penting sekali. Kemudian manajemen skill dan skill komunikasi, keterampilan berkomunikasi. Di PKM ini Anda semua dilatih. Nah, ini contohnya gambar ya. Kurang lebih ini tahun 2017 kalau nggak salah. Saya membimbing beberapa aktivis lomba FTI dan FKIP karena itu ada pendidikan biologinya. Waktu itu topiknya drone penyemprot pestisida gitu ya. Drone penyemprot pestisida. Nah, di situ ada adik yang ada di meja prodi waktu itu masih di kampus 3. Itu dilatih untuk skill-skillnya itu. Nah, ini. Baik itu aspek pikirannya gitu ya. Aspek rasa itu penting karena ini nanti kalau PKM hubungannya dengan apa PKM itu? Hubungannya dengan kerja tim, kerja bareng, beda angkatan,
beda prodi, bahkan beda fakultas. Itu habit ataupun budaya kuliahnya kadang beda antara satu prodi dengan prodi yang lain, apalagi dengan fakultas yang berbeda. Budaya kuliah kita ataupun budaya anak-anak FTI agak beda dengan anak-anak hukum. Tapi dalam banyak aspek kita perlu melakukan kerjasama untuk PKM ini dengan teman-teman dari Fakultas Hukum. Nah, itu rasa ya, masalah rasa ini penting sekali. Kemudian masalah keterampilan ini penting. Masalah keterampilan juga akan dilatih teman-teman. Akan dilatih bagaimana Anda terampil membuat proposal, ya, terampil mencari tim, anggota tim dalam kelompok Anda, terampil mendesain, ini penting sekali, terampil mendesain. Di desainnya penting, terampil membuat PowerPoint, terampil membuat video, terampil membuat poster dan sebagainya. Di PKM akan dilatih terampil berkomunikasi, bahkan kalau perlu terampil berkreasi seni. Ada beberapa kelompok yang waktu itu menang di PIMNAS, bahkan dapat emas, itu dari UAD, bimbingan dari dosen yang lain, itu bahkan nyanyi, boleh. Yang kemarin waktu PIMNAS 2020 nyanyi itu, siapa yang bisa main keyboard itu boleh sambil main keyboard nyanyikan topiknya. Kebetulan PKM-nya PKM terkait dengan pengabdian masyarakat. Nah, itu adalah kreasi ataupun kreativitas. Oke, berikutnya. Nah, tujuan kenapa kita berkali-kali mensosialisasikan, menggelorakan PKM, itu diantaranya adalah ada nilai-nilai di sana yang bisa kita dapatkan. Yang pertama adalah tahu dan taat aturan, gitu ya. Tahu dan taat aturan. Nah, tahu dan taat aturan. Aturan apa? Terutama panduan PKM-nya. Itu dipelajari betul buku panduannya itu. Stretch banget, kaku sekali nampaknya di aturannya itu. Karena proposal itu penyaringannya harus taat panduan. Jumlah halamannya harus taat, fontnya harus sama persis, kemudian paragrafnya, penempatan nomor halaman, penempatan mana itu halaman isi dan mana itu halaman pendahuluan. Yang kedua adalah kreatif dan inovatif. Tidak kaku-kaku dalam arti terus kita mematikan kreativitas, tidak. Nah, kontennya itulah menunjukkan kreativitas dan inovasi kita. Saat ini sangat penting sekali kita itu harus kreatif dan inovatif ya. Kreatif itu terkait dengan daya kreasi kita, daya sesuatu yang baru, itu kreatif. Inovatif itu adalah kita mempunyai perbaikan-perbaikan dari apa yang sudah ada. Inovasi, bukan invensi. Kalau invensi itu menemukan hal yang baru, kalau inovasi itu memperbaiki yang sudah ada menjadi produk baru, menjadi produk yang lebih baru. Yang ketiga, kenapa kita menggelorakan terus PKM, itu adalah dengan tujuan supaya anak-anak itu ya, adik-adik itu terbiasa dengan berbagai macam background atau keragaman intelektual. Jadi penting itu beda fakultas, bahkan pembimbingnya beda. Itu Mas Andi itu, mohon maaf saya yang sering sebut Mas Andi karena yang saya lihat tadi Mas Andi ya, Mas Dedi namanya juga ada juga yang lolos PHP 2D, Mas Hilda ini ada juga, itu pembimbingnya tidak harus prodi yang sejenis, tetapi pembimbing ataupun pendamping yang mempunyai kapasitas ataupun bidang fokus keilmuan yang topik sedang kita angkat. Nah, Mas Andi misalnya itu topiknya terkait dengan apa tadi? Mas Andi tadi terkait dengan degradasi limbah deterjen, Pak. Limbah deterjen. Itu berarti pembimbingnya adalah teknik kimia, yaitu Gusinta gitu ya. Membangun keberagaman intelektual, bisa sharing ide dengan teknik kimia. Apalagi dengan FAI, terbayang tidak anak-anak FTI bisa berkolaborasi dengan FAI? Bisa sekali. Dosennya aja, saya dengan dosen FAI berkolaborasi membuat riset, membuat penelitian. Apa? Misalnya, yang sekarang sedang didanai 3 tahun ke depan, itu adalah riset tentang deteksi korupsi sejak dini. Dari mana? Dari pengaruh gelombang otaknya. Nah, ternyata gelombang otak orang yang kalem, gelombang otak orang yang solih, itu berbeda
ada gelombang alfa, beta, gamma, tetanya itu berbeda. Dengan orang yang suka buru-buru, dengan orang yang suka curang, dengan orang suka bohong dan sebagainya. Nah, gelombang otak itu dari kajian agama yang nampaknya selama ini yang sifatnya dogmatis, bagaimana itu kita lakukan dengan pendekatan karya. Ya, gelombang otaknya itulah kita amati, ternyata berbeda itu. Membangun keragaman intelektual. Satu waktu Anda mempunyai ide-ide, bisa kolaborasi dengan kesehatan, kedokteran, ataupun farmasi banyak. Atau FKM, bagaimana membuat satu media yang memberikan pendidikan ataupun edukasi kepada masyarakat tentang arti pentingnya makanan sehat, tentang arti pentingnya nutrisi baik bagi anak-anak terkait sayur, buah-buahan dan sebagainya. Itu malah yang menang. Yang kemarin dapat emas itu Legoso. Legoso itu PKM di bidang kewirausahaan untuk memberikan pemahaman ke anak-anak usia dini sadar akan makan sayur dan buah-buahan. Nah, itu keragaman intelektual ya. Oke, berikutnya. Nah, ini buku panduannya ya tahun 2021. Sering dibaca ini buku panduan ini. Diamati, download kalau yang belum punya. Ada beberapa chapter itu ya. Nah, oke, beberapa chapter silakan dipelajari. Oke, sebentar. Berikutnya. Oke, di dalam panduan 2021 ini ada istilah-istilah yang merupakan revisi dari buku panduan sebelumnya. Ada PKMP, penelitian. Nah, kayak yang sampaikan Mas Andi tadi, tak pikir PKMKC, tapi ternyata P ya, penelitian. PKM penelitian sekarang diganti menjadi PKM-R, PKM riset. Jadi ada riset eksakta, ada riset sosial humaniora. Ada lagi PKMT, PKM terapan, teknologi terapan ya, sekarang menjadi PKMPI, penerapan IPTEX. Jadi kalau anak-anak Anda semua itu tujuannya mencari mitra, harus ada mitra. Jadi maksudnya kalau kita ketemu dengan masyarakat yang mereka mempunyai satu usaha, misalnya UMKM, menggunakan satu alat produksi, kemudian alatnya itu masih kita anggap kurang baik, atau tidak otomatis, atau kurang cepat, nah kita datang dengan solusi teknik ya, teknik industri misalnya, atau teknik kimia, atau teknik informatika, teknologi pangan, teknik elektro bisa. Kita misalnya melihat kok ini nampaknya masih tradisional, sudah 10 tahun yang lalu teknologinya, kemudian kita berikan solusi, dan mereka mitranya siap, masuklah PKMT atau PKMPI, penerapan IPTEX. Ada lagi yang GFK, gagasan futuristik konstruktif. Jadi kalau kita berpikir sekitar 20 tahun lagi atau 15 tahun lagi, futuristik, jadi masa depan, terkait dengan energi boleh, ataupun terkait dengan misalnya kalau informatika informatika AR ya, dengan AR ya, augmented reality atau virtual reality. Kemudian kita membayangkan ke depan orang kalau berhaji itu manasiknya bisa secara teknologi, menggunakan teknologi. Pembelajarannya untuk anak SD, anak PIK, anak PAUD, kalau belajar tentang ibadah umroh ataupun haji, mereka tinggal menggunakan kacamata AR atau kacamata VR gitu ya, kemudian serasa di Makkah betulan. Nah, itu boleh. Atau bagaimana suatu kerajaan yang ada di Jogja dulu, misalnya Mataram yang keratonnya masih di Kota Gede, keraton pertama, baru di Pleret, baru yang terakhir yang ada di dekat Malioboro itu sekitar tahun 1600-an. Kemudian Anda merekonstruksi ya, sekarang udah nggak ada, tinggal kampung. Dengan augmented atau virtual reality itu bisa, itu GFK, gagasan futuristik konstruktif. Nah, oke, lanjut. Nah, filosofis PKM itu yang pertama tentunya adalah untuk menjalankan tridharma perguruan tinggi, baik bagi dosen pendampingnya maupun ke mahasiswa pesertanya. Kemudian dikerucutkan lagi dari tiga dharma, yaitu pendidikan, pengajaran, pelatihan, dan pengabdian itu dipilah menjadi PKM 5 bidang, kemudian PKM karya tulis ya, karya tulis dan gagasan futuristik. Karya tulis itu Anda nanti dilatih
atau ikut lomba atau ikut kompetisi ini untuk satu nulis di artikel jurnal ilmiah atau semacam essay atau ide, gagasan ya, gagasan tertulis. Itu boleh. Nah, tujuannya apa? Dibagi 5 bidang tadi itu. 5 bidang kan tadi 1 PKM riset, 2 PKM pengabdian kepada masyarakat, 3 PKM kewirausahaan, 4 PKM penerapan inovasi, yang IPTEK ya, IPTEK, yang kelima adalah PKM KC, Karsa Cipta. Itu semua tujuannya supaya mahasiswa itu berlatih tentang higher order thinking, bagaimana mempunyai keterampilan kita bisa berpikir yang kompleks, yang majemuk, tidak hanya yang linear, yang simpel-simpel saja. Kita berlatih untuk menyelesaikan problematika di masyarakat. Kemudian creative thinking, bagaimana memberikan solusi yang kreatif. Problemnya mungkin jamak ya, ataupun kompleks, tapi Anda bisa memberikan solusi yang ringan. Kemudian critical thinking, yang kritis, memberikan solusi kritis. Misalnya kok sekarang banyak anak-anak yang mulai mager ya, jarang bergerak sehingga muncul obesitas. Bagaimana solusinya? Itu namanya critical thinking. Sekarang anak-anak efek dari pandemik, sekarang paparan dengan gadget lebih dari 8 jam. Padahal sesuai dengan rilis dari WHO, kalau paparan dengan gadget itu lebih dari 3 jam, itu termasuk edik gitu ya, edik. Kalau udah namanya edik itu namanya penyakit. Nah, Anda membuat satu permainan dalam bentuk baik visual ataupun psikomotorik yang itu mengalihkan supaya anak-anak tidak terlalu edik dengan gadget, itu namanya kreatif. Ketika kita berpikir dengan prihatin ada sesuatu di masyarakat, itu namanya kritikal. Kita berpikir kritis. Kemudian Anda memberikan solusi yang memudahkan, itu namanya kreatif. Nah, itu ya. Nah, jadi tujuannya nanti bisa kita punya soft skill yang baik. Ya, soft skill ya, peka terhadap masyarakat, itu masalah rasa. Kemudian memberikan solusi yang baik tadi, itu berarti dengan pikiran kita, intelektual kita. Kemudian membuatkan satu alat, itu namanya hard skill ataupun keterampilan psikomotoriknya, keterampilan geraknya. Nah, di abad 21 ini kombinasi itu yang penting. Nah, ada hard skill dan kombinasinya. Oke, lanjut Mas. Oke, kriteria tadi sudah sempat saya singgung sedikit ya. Ada 5 bidang, yaitu mulai bidang penelitian, kemudian bidang pengabdian kepada masyarakat, kemudian bidang kewirausahaan yang suka jualan, suka punya ide-ide. Jadi kayak ide-ide Shopee, membuat platform seperti Shopee, itu bisa kategori PKMK, kewirausahaan. Atau membuat bagaimana makanan bisa fungsional, bukan hanya mengenyangkan. Ini yang teknologi pangan mungkin ada. Bukan hanya membuat kenyang, tapi bisa memberikan terapi ataupun healing. Saya kalau makan bubur ini, misalnya bubur Garut atau bubur Ganyong, kemudian nanti ada efek ketenangan yang baik, itu bisa masuk kategori PKM riset bisa, PKM kewirausahaan bisa. Kalau kita bisa membuat produk, kemudian memberikan harga dan bisa menjual dengan baik, itu PKM kewirausahaan. Tapi kalau meneliti sama-sama objeknya tentang Garut, tepung Garut, kemudian kita berpikir, ada enggak ya efeknya selain untuk obat asam lambung, selain untuk mengenyangkan, selain pengganti nasi, tapi jangan-jangan itu bisa memberikan menurunkan kadar gula darah. Kalau belum ada penelitian sebelumnya, Anda lakukan penelitian, itu masuk PKM riset PKMR. Sama-sama tentang Garut, tentang tanaman Garut, tahu ya, Garut itu kayak modelnya model tanaman empon-empon kayak jahe dan sebagainya itu ya. Kalau Anda berpikir di kawasan Bantul, ini ada satu daerah namanya Pajangan dan Sedayu. Kalau musim-musim gini, tanaman Garutnya melimpah, mereka sedang tumbuh-tumbuhnya. Nanti bulan Maret mereka panen raya. Sayangnya ketika panen raya harganya jatuh. Kemudian Anda melatih para petani tradisional tadi itu di kampung, di gunung tadi itu, membuat olahan emping Garut atau tepung Garut menjadi kayak sereal dan sebagainya.
dan Anda masuk melatih sampai mereka bisa mandiri, itu PKMPM, pengabdian kepada masyarakat. Anda nggak berpikir untung, tapi Anda berpikir memberdayakan masyarakat. Kemudian sama-sama Garut, nah, ini Pak, contohnya sama-sama Garut. Ada satu usaha membuat emping Garut, tapi mereka ketika menjemurnya masih mengandalkan sinar matahari, ketika musim hujan susah, berhari-hari nggak kering-kering, Anda memberikan solusi membuat automatic oven misalnya, nanti kemudian berbasis IoT, nanti banyak tempat Anda bisa kendalikan, sama-sama Garut, tapi Anda membuat karya teknologi untuk mitra, itu namanya PKMPI, penerapan inovasi. Nah, KC kalau Garut gimana? Kalau KC terkait dengan Garut, kita membuatkan satu mesin yang memang belum ada selama ini dibuat. Saya ingin membuat satu mesin yang kompleks ya, mulai ngupasnya, mulai motong-motongnya, slicingnya, kemudian pengeringannya, sampai keluarnya itu nanti sudah packaging, dan kompleks itu bisa namanya PKMKC. Dan PKMKC belum memerlukan siapa penggunanya, tapi masih prototyping yang kita buat sendiri. Nah, kira-kira seperti itu bedanya 5 bidang ya, bedanya masing-masing bidang antara riset, antara kewirausahaan, antara pengabdian kepada masyarakat, kemudian dengan penerapan inovasi dan juga karsa cipta. Kalau yang GFK dan GT sudah Pak Anton singgung. Kalau GFK itu adalah Anda membuat video animasi 15 tahun lagi, 10 tahun lagi, kira-kira seperti apa ya suasana pemasyarakatan ya. Ini kok jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan internet kok dalam bentuk kabel-kabel. Jogja semakin tidak indah. Kotanya adalah kota kabel, gitu ya. Kita pengen yang clean city, tapi smart city. Anda membuat video bagaimana Jogja ini menjadi integrated city, nah itu masuknya ke GFK. Anda membuat video animasinya. Kalau gagasan tertulis, Anda suka nulis, membuat esai, gagasan tertulis. Tapi kalau nulis yang ada patokan saintifiknya, ini harus dengan rujukan jurnal, kemudian ada metodologi yang kuat, ada hasilnya, riset, ada analisisnya yang tajam, berbasis formula-formula yang ada di pendahuluannya, kemudian Anda kirimkan ke jurnal, itu namanya PKM GT yang jenis PKM artikel ilmiah. Nah, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini ringkasannya seperti itu. Yang tidak masuk PIMNAS itu adalah PKM artikel ilmiah. Lainnya yang gagasan tertulis, kemudian gagasan futuristik, dan 5 bidang tadi itu masuk ke PIMNAS. Apa itu PIMNAS? Nah, ini alhamdulillah tadi malam kita pengumuman yang periode ini. Dari 28 yang didanai, UAD lolos 7, dan UAD termasuk 3 besar di PTS, dan masuk 13 besar se-nasional untuk yang lolos PIMNAS. Alhamdulillah UAD sejajar dengan UM Malang gitu ya, 7 yang lolos didanai. Ya, tetap bersabar yang belum lolos. Ingat bahwa ide kita tidak akan hilang walaupun belum tidak lolos PIMNAS. Tinggal di-improve lagi, diperbaiki lagi, disempurnakan, bisa diikutkan nanti di Gemastik, gelaran mahasiswa teknik informatika, atau diikutkan KBMI, kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia, atau bisa diikutkan PHP 2D, program holistik masyarakat desa, atau bisa diikutkan nanti di acara SII, Startup Inovasi Indonesia. Jadi yang mau tadi bentuknya KC, Karsa Cipta, ada teknologinya, kemudian Anda tawarkan ke masyarakat, mereka mau menggunakan, dan kalau menggunakan itu nanti menaikkan produksinya, Anda bisa ikutkan nanti di Startup Inovasi Indonesia. Dananya keren, itu sampai 250 juta. Kalau lolos yang tahap kedua, keren lagi, bisa sampai 500 juta. Loh, berarti satu ide untuk kakak, untuk PKM itu bukan hanya untuk PKM, tapi juga untuk peluang-peluang yang lain. Bahkan untuk tugas akhirnya di elektro, siapa yang lolos didanai, ya nanti judul tugas akhirnya adalah ya judul PKM-nya tadi itu. Apalagi kalau nanti setelah ikut Metopen dan membuat karya tulis dan bisa lolos di artikel jurnal, nanti TA-nya tidak perlu menyusun skripsi, cukup sidang saja dan papernya tadi dikumpulkan. Enak sekali. FTI sekarang sudah seperti itu. Maka gunakanlah satu ide PKM bisa untuk banyak kegiatan, kan gitu ya. Oke, lanjut Mbak Dinan.
Nah, ini jadwal-jadwal PKM, ini nggak usah saya bahas lengkap, siap-siap aja nanti bulan-bulan Februari sudah upload untuk persiapan proposal yang baru, yang belum lolos ke PIMNAS untuk tadi malam nggak usah patah semangat, idenya bisa didiskusikan nanti, terus nanti saran Pak Anton mau dikirimkan kemana bisa kita diskusikan. Yang mau ikut lagi boleh, selama belum lulus masih boleh ikut lagi, siap-siap sekarang punya ide apa. Nah, memang saya sampaikan, terutama yang sudah ikut kemarin, Karsa Cipta itu memang zona neraka. Saya tadi lihat ada Mas Hilda ya. Mas Hilda, lihat sendiri toh. Ini UAD belum ada yang lolos untuk PKM-KC. Rata-rata riset dan pengabdian masyarakat. Karena kalau KC itu Pak Dinan ini orang istimewa Pak Dinan ya. Pada tahun 2012 lolos di KC, yaitu penghitung telur gurame gitu ya, berbasis citra. Nah, itu keren. Coba Anda berpikir lagi, kira-kira ide berbasis citra untuk menghitung jumlah objek yang banyak dengan bentuk yang kecil, kira-kira apa aja ya selain telur gurame ya? Coba cari. Itu bisa dipakai sekarang. Misalnya itu nanti untuk penghitungan crowd detection, kerumunan ya, kerumunan berbasis vision, Anda bisa menghitung, kemudian Anda bisa menganalisis dari kerumunan itu mana yang suspek orang tidak jujur, mungkin dari wajahnya, mimik wajahnya, sehingga siapa tahu nanti ternyata orang nggak jujur ataupun suspek berbuat kriminal itu adalah misalnya bawa bom dan sebagainya. Itu keren sekali. Loh, ilmu mendeteksi wajahnya dari mana Pak? Anda merekrut orang-orang psikologi. Nanti dari CCTV udah bisa kelihatan dari kerumunan di pasar atau kerumunan di mall ataupun antrian panjang, nanti bisa mendeteksi seseorang siapa yang mempunyai niat jahat. Nah, itu kan bisa deteksi dini untuk perilaku kriminalitas misalnya. Dan itu sudah sedang dikembangkan oleh di banyak negara, namanya crowd detection. Oke, lanjut Pak Dinan. Di slide berikutnya. Nah, ini sudah ya tadi ya. Oh, maaf, ini menegaskan dari yang kepatuhan pada aturan itu dinilai betul itu oleh juri. Jadi kalau 10 halaman ya bilang 10 halaman, kemudian fontnya nggak boleh reko-reko selain yang sudah ditetapkan, ukuran fontnya, letaknya ikuti aja. Baru di level kedua kreativitasnya tadi itu. Sama-sama Garut, kok kita bisa membagi-bagi ini untuk apa ya, PKM riset atau PKM kewirausahaan dan seterusnya, itu namanya kreativitas. Originalitas, setelah dicari di YouTube belum ditemukan, dicari di banyak media belum ditemukan, ini benar-benar nampak orisinil, ini lebih bagus. Walaupun kalau sudah ada, Anda harus bisa mencari pembedanya. Dan pembedanya itu harus lebih keren, lebih baik, lebih cepat, gitu ya, lebih mudah. Nah itu. Tapi kalau udah ada, kemudian kita membuat yang sama, itu duplicate. Itu duplikasi. Kalau duplikasi nanti sisi originalitasnya rendah, gitu ya. Bahkan itu juga berimplikasi ke level kreativitasnya juga rendah. Oke, lanjut Pak Dinan. Nah, kita harapkan FTI ini bisa menjadi penyumbang besar untuk proposal PKM. Alhamdulillah kemarin kita terbanyak yang lolos didanai. Cuma qadarullah ini belum beruntung saja kita di lolos PIMNAS. Sekali lagi jangan patah semangat. PIMNAS itu bukan berarti yang nggak lolos itu tidak lebih bagus, tidak. Karena juri harus memilah dari sekitar 6.600-an yang lolos didanai, dari sebelumnya sekitar 40 hingga 50.000 yang mengajukan proposal, disaring lagi 6.600-an, disaring lagi 300-an sekian untuk lolos PIMNAS, itu jurinya memang terbatas. Nah, bisa jadi jurinya itu adalah memang passionnya sedang tidak di bidang kesehatan atau tidak di bidang lingkungan, sehingga ketika memonef atau melakukan monitoring penilaian terakhir yang bobotnya 50% itu ternyata memberikan nilai yang tidak begitu menguntungkan tim kita, jadi belum lolos. Atau sebaliknya, menguntungkan yang tim lain. Ya itulah namanya keberuntungan. Selain ikhtiar proses yang sungguh-sungguh. Nah, bagi yang belum lolos nggak usah bersedih hati, nggak usah patah semangat. Masih banyak peluang untuk kita bisa ikut di event-event lain. Diikutkan produk yang relatif sama tadi. Penilaian tahap kedua, ini nanti kita akan dinilai oleh para reviewer ya. Kalau yang tadi penilaian tahap 1 itu adalah desk evaluation, ketaatan pada aturan, level kreativitas. Kalau yang tahap kedua itu nanti penilaiannya 2. Jadi nanti akan dibandingkan. Nah, siapa yang lolos itu nanti disaring di yang didanai.
Nah, saya harapkan ini 150-an mahasiswa ini bisa ikut ya di tahun 2022. Ide-idenya mulai sekarang, jangan instan. Jangan mendekati 1 bulan uploadnya, atau apalagi mendekati 2 minggu, itu waktunya sudah mendesak. Kampus-kampus besar, kita juga besar, itu menyiapkannya sudah lama. Nah, ini mumpung masih mau Oktober hari Jumat, kita sudah punya ide apa, bahkan sudah punya bidikan teman, ya temannya siapa nanti timnya. Oke, lanjut Pak Dinan. Oke, next. Ini penilaian oleh Bilmawa. Oke, ya sudah ya. Pendanaan PKM 5 bidang sudah menurut saya, ini nggak perlu diulang. Oke, ini pendanaan. Oke, tahapan seleksi PIMNAS itu ya poin besarnya di 30% itu dinilai proposal. Jadi saat membuat proposal juga sungguh-sungguh ya, karena poinnya 30% sendiri atau 0,3. Kemudian nilai laporan kemajuan itu 20% besar juga, dan nilai presentasi itu adalah 50% atau 0,5. Nah, nilai presentasi itulah kita berlatih tentang presentasi, ngomong di depan audiens, ngomong di depan reviewer, apalagi kalau langsung nanti luring gitu ya, dilihat oleh banyak orang, minimal 1 kelas, itulah latihan. Nah, nilai laporan kemajuan membuat tertib administrasi, tertib keuangan, kemudian juga bagaimana kita bisa melaporkan hasil kerja kita, tim kita. Nah, seperti itu yang akan dinilai dalam kelolosan PIMNAS. Tapi karena ini situasi masih pandemik, jadi 2 tahun terakhir ini acara Monef-nya PKP 2 dan juga PIMNAS-nya itu masih daring ya, masih daring. Oke, lanjut. Oke, supaya kita itu baik proposalnya, ya tentunya kita di buku-buku yang saya sampaikan di depan tadi sudah ada, di lampirannya selalu ada penilaian proposal. Ya amati saja persentase yang terbesar. Kemudian diurutkan, yang terbesar itu persentase 30% apa misalnya. Misalnya ini PKMPI, itu yang poinnya paling besar itu adalah 20 dan 25%. Nah, potensi program, berarti itu sudah 45% sendiri. Hampir separuh proposal nilai utama tadi, itu hampir separuhnya itu terkait dengan mitra. Baik potensi programnya, nilai tambah untuk mitra, dan keberlanjutan program. Ini akan berbeda dengan skema beda, skema sampingnya, yaitu PKM, PKM-KC. Nah, KC yang besar apa? Poin 3. Poin 3 itu 20 tambah 25 tambah 10, 35%. 35% itu terkait dengan kontribusi produk luaran terhadap perkembangan iptek dan potensi publikasi artikel ilmiah. Nah, coba teman-teman yang PKM-KC yang belum lolos ke PIMNAS, nah, jangan-jangan dulu proposal kita tidak maksimal di sini, gitu ya. Atau yang poin 1 dan 2, 20-20 lumayan untuk poin 1 ya, 40% sendiri. Poin 1 itu adalah gagasan, originalitas, keunikan, manfaat, dan untuk keperluan masa depan, kemutahiran iptek. Walaupun kita lolos didanai, jangan-jangan di poin ini dulu kita nggak terlalu tinggi. Jangan-jangan nggak terlalu tinggi sehingga kita nggak maksimal di persentase 40% ini ya, 40% ini. Nah, jadi itulah perlu diperhatikan teman-teman ya, perlu diperhatikan lampiran formulir penilaian proposal. Nanti juga sama PKMK. Nah, ini di bimbingan saya, alhamdulillah mulai bimbing mahasiswa PKM itu sejak tahun 2004 saya, alhamdulillah yang 2006 lolos PIMNAS dengan judul Sistem Pengering Kain Batik Otomatis ya. Nah, kenapa mereka lolos? Karena orisinil. Orisinilnya kenapa? Ini timnya itu adalah dari Pekalongan, namanya Mas Udin, saya masih ingat, dan Mustari Soplestuni dan juga Ozi dari Cilacap. Ini mereka melihat pengering kain batik waktu itu kan masih mengandalkan matahari gitu ya, sehingga kalau musim hujan atau mendung itu kan nggak maksimal, sehingga dibuatkan secara otomatis. Nanti ada apa namanya pemanasnya, kemudian dijalankan lewat konveyor, digulungnya dan sebagainya. Itu PIMNAS yang saya bimbing dulu, tapi belum dapat emas. Nah, masih beda sama Pak Dinan. Pak Dinan dapat emas kan gitu dah. Nah, berikutnya Pak Dinan. Nah, ini yang berikutnya.
tahun 2015, karena tahun 2007 saya habis bimbing 2006 tadi, saya 2007 sampai 2010 saya pergi ke Malaysia untuk kuliah S3. Pulang dari Malaysia sudah mulai banyak bimbing lagi, termasuk ini dan sebelumnya ada lagi ya. Oke, alhamdulillah. Pak Anton, yang di device smartphone-nya sepertinya terputus, Pak. Oke, saya ganti laptop. Ya, Ini kedengaran Pak Dinan? kedengaran, Pak. Saya pakai yang laptop. Baik, Pak, baik. Yang, Sudah terdengar. yang handphone habis baterai. Iya, iya. Terima kasih, Pak. Tetap semangat Ini. mendampingi Pak Dinan rekan-rekan nggak masuk mahasiswa. ya? Suaranya ya, sebentar. Masuk, Pak, suaranya. Tadi saya. Oke. Oke, Pak Dinan, cek. Masuk, Pak. Halo. Oke, alhamdulillah, yes. Oke. Nah, ini PKM-KC kebetulan mahasiswa yang pengen dibimbing saya selama ini akhirnya terus pengen KC terus, padahal saya arahkan KC itu sudah zonanya sudah mengerikan. Nah, karena KC itu mulai gagasannya, originalitasnya, kemudian kreativitasnya betul-betul diperes di sini. Nah, kemudian tadi si penilaiannya ya, kesiapan nanti di HKI-nya itu. Dan ada nilai lebih lagi. Nah, ini KC saya tahun 2015, alat bantu komunikasi bagi tunarungu wicara. Ini tidak lolos PIMNAS, tapi kita poles lagi di berikutnya bisa lolos gemastik, final di gemastik. Ini yang saya sampaikan. Jadi ya, teman-teman yang belum lolos PIMNAS, sekali lagi tidak usah bersedih hati. Kecewa apalagi pada semangat mikir, wah, nek gitu saya udah nggak usah ikut lomba apa-apalah. Oh jangan. Tadi apa? Tujuan ikut PKM selain kreatif gitu ya. Kemudian kita taat aturan, juga kita mempunyai hard skill dan soft skill. Soft skill itu kemampuan untuk mengangkat motivasi diri. Ketika kita jatuh mampu nggak bangkit. Bimbingan Pak Anton tadi pagi langsung saya kumpulkan di ruang saya. Ketuanya, karena yang dua nggak bisa ikut, ada acara Merdeka, Kampus Merdeka, kampus mengajar ya di daerah Tegal. Saya sampaikan, petarung sejati, pejuang sejati adalah ketika turun, dia tidak nggak kehabisan energi, tapi mempunyai energi ungkit untuk segera bangkit lagi. Nah, don't worry, jangan bersedih hati, kita masih ada gemastik, masih ada SII, masih ada nanti Anda itu jadikan judul TA. Jadikan judul TA bisa diolah lagi nanti, syukur-syukur ikut yang rekognisi publikasi, jadi tanpa skripsi. Jadi banyak. Idenya itu tidak akan mubazir, nggak usah khawatir. Dan alhamdulillah tim saya tadi semangat lagi, mudah-mudahan Mas Andi semangat lagi, dan siapa lagi yang terdanai belum lolos, FTI semua ini semangat, nanti kita kumpulkan, apalagi Pak Dinan ini juga tim gemastik ya, tim gemastik nanti bisa memoles lagi. Oke, next Pak Dinan. Oh, ini contoh Probani. Nah, robot terbang penabur pestisida ini tahun 2017. Hampir tiap tahun ya. Nah, ini juga belum lolos PIMNAS. Kenapa? Waktu itu sudah menarik, alatnya jalan. Tapi ternyata itu di YouTube ada, Pak Dinan, Mas Hakim. Di YouTube ada, lebih besar di Amerika, gitu ya. Terus kelebihannya apa? Nah, itu kalau KC kelemahannya seperti itu. Kalau yang asal di YouTube ataupun nanti cari di internet Kickstarter ada, kita akan repot. Tapi kalau ini misalnya robot terbang penabur pestisida ini digunakan untuk T waktu itu atau terapan teknologi ke masyarakat petani langsung, mungkin akan berbeda ceritanya. Atau digunakan untuk PM, pengabdian masyarakat. Jadi kita bantu petani yang sudah sepuh-sepuh itu, kemudian diajari mengoperasikan, kemudian cara menyemprot pestisida, mungkin akan lebih ada nilai khasnya. Karena kalau di pengabdian masyarakat, gagasan, kreativitas, originalitas itu ada nilainya, tapi tidak setinggi KC. Tapi di pengabdian masyarakat malah bagaimana tingkat keberdayaannya dan tingkat keberlanjutannya. Nah, itu titik tekannya. Nah, kita kadang seperti itu pengennya ide kita itu langsung
jadinya mungkin jadi, tapi sudah ada belum di dunia lain, Amerika, Jepang, negara lain. Ternyata ada, drone penabur ini sudah ada tahun 2017. Dan reviewnya langsung buka di YouTube, betul ada ini Mas, bedanya apa? Dia lebih besar, dia malah bisa membawa 25 liter ayo. Sedangkan ini cuma bisa bawa setengah liter. Nah, apa kekuatannya? Nah, ini kita akan kalah. Tapi kalau kita enggak Pak, ini di PM Pak. Jadi masyarakat yang selama ini petani sudah tua-tua, usia sudah di atas 60 tahun sehingga bisa menggunakan dan sudah dicobakan di dusun ini, di kelompok tani ini. Nah, itu mungkin akan berbeda. Nah, itu ya teman-teman FTI ya. Untuk yang 2022 monggo kita tersebar di banyak aspek skema. Jangan ngelumpuk di PKM KC, PKM PI, tapi ada PKM kewirausahaan juga boleh. Bagus sekali PKM kewirausahaan. PKM kewirausahaan itu tidak identik dengan ekonomi, tidak identik dengan non teknologi, tidak. Kalau kita bisa jualan komponen, jualan mini robot atau jualan robot untuk anak-anak difabel, itu kan nilainya jualan. Itu bisa PKM kewirausahaan. Misalnya kita membuat drone kecil yang sebesar kupu, kemudian bisa mengentertain ketika anak-anak TK mereka ada misalnya perform ya, kemudian itu jualannya per paket berapa, itu PKM kewirausahaan. Atau membuat electronic kits, atau yang teknik kimia monggo membuat apa teknologi pangan, itu peluangnya besar kewirausahaan. Tapi kalau semuanya pengen bertempur di PKMKC, di level UAD aja itu udah banyak banget kemarin yang ngajukan. Oke, lanjut. Nah, 2018 juga sama. Ini tiga-tiganya itu bimbingan Pak Anton. Jadi semua alatnya, saya pada masih ke KC semua ini Pak Dinan. Masih wah naik elektro, informatika ini cocoknya ke KC. Ini kursi genit, Sarpin, dan profesor main ke KC sendiri. Jadi 1, 2, 3 itu tarung sendiri itu. Dengan yang teman lain. Nah, di tahun itu UAD yang lolos yang teknologi tepat guna, PKMT, membuat gabot, gawe boto, itu lolos PIMNAS. Karena apa? Punya mitra jelas. Walaupun alatnya belum dicobakan secara maksimal, tapi ketika Pak Tani pengrajin bata itu sudah mencobakan, itu lolos PIMNAS. Nah, kalau KC ini kursi genit dilihat di drone pembersih gedung bertingkat, lihat YouTube sudah ada. Kemudian sarung tangan pintar untuk wireless bisa komunikasi ini sudah ada. Apalagi drone penyemprot air yang itu fungsinya untuk menyebarkan kebaran itu sudah ada. Sudah ada itu boleh, tapi kita pintar-pintar memilih skemanya. Nah, itu ya, memilih skemanya. Nah, kebetulan ini skemanya skema di liganya liga neraka tadi itu. Nah, betul-betul harus kreatif, inovatif, orisinil gitu ya. Jadi HKI-nya tercapai, wah itu kan berat banget itu. Nah, lanjut Pak Dinan. Nah, ini yang penting termasuk hari ini kita ada sosialisasi, memotivasi Anda bahwa PKM bukan hanya PKM, tapi PKM bisa untuk karir, PKM bisa untuk studi lanjut, PKM bisa untuk studi TA, PKM bisa untuk rekognisi mata kuliah, PKM bisa berlatih bahasa Inggris, PKM bisa berlatih, wah itu insya Allah Anda akan semangat ikut PKM. Pendampingan intensif, ke dosen pendamping, ke PKM Center, ke pembina PKM, di kuliah-kuliah, kemudian membuat jadwal yang jelas, timeline yang jelas. Oke, lanjut Pak Dinan. Nah, ini yang utama kayaknya sudah. Saya diingatkan ya Pak Dinan ya, atau kalau ada pertanyaan langsung raise hand saja, mungkin nanti izin Pak Dinan untuk bertanya. Ini yang penting. Ini yang saya gunakan di bimbingan-bimbingan saya. Sejak tahun 2017 saya menerapkan ini, dan alhamdulillah sudah banyak berhasilnya. Jadi sekali lagi PKM bukan hanya PKM. Dosen tidak terjebak hanya mengajar saja, kemudian perwalian ketemu 1 semester 2 kali, KRS, UTS, atau UAS, apalagi sekarang online, nggak pernah ketemu secara fisik, tahu-tahu minta tanda tangan, mau KRS, itu rugi. Atau hanya ketemu ketika bimbingan, mau minta tanda tangan, mau seminar, rugi. Tapi interaksilah dengan dosen secara hati ke hati, tahu karakternya, tahu kapasitasnya, sering diskusi, monggo. Nah, PKM itu nanti bisa jadi judul tugas akhir sekalian. Sekali jalan kita dapat banyak hal.
dosen itu nanti bisa dapat ide untuk penelitiannya, kayak Pak Anton dapat ide justru dari PKM. Kita dua arah, saling melengkapi. Nah, dari hasil penelitian bisa dijual. Ini produknya di belakangnya Pak Anton ini ada, nanti saya tunjukkan ya. Namanya Simon Corey. Itu dulu penelitian saya tahun 2016-2017, pemantau kualitas air dan tanah. Kemudian saya turunkan menjadi judul PKM. Maka muncullah ada karya PKM kita namanya Biponik dan sebagainya. Itu lolos KBMI final di IPB waktu itu. Sekarang bisa dikomersialisasikan, dijual. Sekarang satu paketnya dengan greenhouse-nya ada yang sampai 300 juta. Bisa dipublikasikan di jurnal. Bisa untuk pengabdian dosen. Kita ketemu ke kampung, ke petani, ke kelompok apa namanya, kalau di kampung itu Gapoktan, gabungan kelompok tani. Kita ajari menggunakan irigasi yang baik, irigasi yang terjadwal, irigasi yang terukur. Jadi tidak mubazir ketika nyebar pupuk. Nah, kan pupuk semakin mahal. Akhirnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang saya elips dan bunderi itu jalan semua. Jalan semua. Dan adik-adik mahasiswa cobalah komunikasi dengan dosennya, bisa Pak ini saya mau ikut PKM, tapi sekalian nanti jadi judul TA saya Pak ya. Dan saya setelah lulus nanti judul PKM saya ini pengen saya jual sekalian, saya pengen buat CV, buat PT. Nah boleh sekali. Nah itu yang punya Gunung Api Purba, Gunung Api Ngelanggeran itu alumni kita, Mas Sugeng Handoko, Teknik Industri. Dulu waktu mahasiswa punya ide bagaimana menjual menjadi desa wisata Gunung Api Gunung Api Purba yang waktu itu tidak tertangani dengan baik. Sekarang sudah mendunia, mendapat usaha mandiri dari Bank Mandiri, tokoh pemuda tingkat nasional dan seterusnya. Itu alumni UAD. Berbahagialah. Salah satu kakak kelas Anda, Teknik Industri, sekarang menjadi tokoh di Gunung Kidul, tokoh di Indonesia, namanya Mas Sugeng Handoko. Berangkat dari sini. Oke, lanjut. Nah, ini contohnya interaksi dengan dosen itu saya nyewa homestay di daerah Turi, itu lintas prodi saya ajak, mereka nginap 1 hari di sana. Dan 2 diantaranya itu Mas Syahid, Mas Jihad itu, alhamdulillah Mas Jihad sudah di Jepang, sudah setahun, Oktober 2020 baru 1 S2-nya. Yang nyusul besok yang ungu itu Mbak Dinan, yang ungu Mas Syahid, insya Allah berangkat lagi Oktober ke Jepang. Dapat beasiswa keren loh Mas Mbak, beasiswa Max Scholarship, bayangkan. Max Scholarship itu susah sekali. Coba tanya teman-teman di kampus lain. Dulu namanya Membuso. Pertanyaannya, apakah TOEFL-nya bagus? Ternyata itu bisa dibalancing. Kalaupun TOEFL kita ternyata tidak bagus, track record adik-adik anak-anak waktu ikut lomba. Dulu Mas Jihad, Mas Syahid itu ikut lomba robot, ikut lomba inovasi, pernah ke Malaysia, pernah ke Thailand, pernah ke Bali. Itu menjadi roadmap-nya, menjadi track record-nya, menjadi kurikulum vitae-nya semakin baik. Jadi waktu interview, waktu itu di kantor saya, ditanya, punya HKI, punya publikasi, ya, TOEFL-nya nggak ditanya. Alhamdulillah interview 30 menit lolos. Kita coba tahun 2021 untuk Mas Syahid, alhamdulillah lolos. Nah, kita berharap FTI akan banyak yang seperti itu. Syukur-syukur Inggrisnya pun sangat baik, gitu ya. Nah, yang bawahnya lagi ini Mas Ponco, Mas Fernandi Yusuf, Mbak Enggar, dan Mas Ozi. Mungkin Mas Adi pernah ketemu sama Mas Ozi dan Mas Ponco. Itu yang tidak lolos di PIMNAS. Tapi kita poles lagi. Bisa menjadi final di KBMI di Bogor. Nah, sekarang Mas Fernandi Yusuf masih jadi pengusaha di Solo, gitu ya, besar, rumah makan dan sebagainya. Mas Ozi sekarang menjadi desainer, digital designer. Nah, ini contohnya. Dan saya besok Jumat sampai Sabtu juga sama akan membuat hal yang sama yang di Turi tadi itu. Kita kumpulkan 38 orang akhirnya kumpul, kita akan nginep semalam 24 jam. Mas Andi belum saya ajak ya. Itu timnya mungkin ada yang hadir di sini, ada Mbak Fatia, Mbak. Itu kita di sana, kita akan diskusi, akan membuat karya inovasi. Termasuk beberapa dosen. Ada Pak Son, ya, dosen Anda, ada juga Pak Piska, ada juga dosen FKM. Kita pengen biasakan kita saling kolaborasi, tukar ide. Itu perlu sekali waktu kita keluar, tidak di kampus saja, tidak selalu online seperti ini, tapi di lingkungan alam yang terbuka supaya fresh, supaya kreatif, supaya muncul ide-ide segar. Oke, next. Oke, ini contoh yang awalnya PKM menjadi TA, menjadi penelitian, sudah dikomersialisasikan, ini timnya. Alhamdulillah Mas Dani sekarang jadi CEO-nya, samping kiri saya itu,
Saya ketuanya, leadernya. Samping kirinya Mas Dani, itu Mas Arsad sudah keterima jadi dosen elektro UAD ya. Jadi dosennya Mas Andi sebentar lagi, jadi temannya Pak Dinan. Mas Hendri jadi tim risetnya UAD sekarang. Yang Mas bawah itu Mas Sahib, insya Allah segera nyusul ke Jepang. Mas Umar sekarang menguatkan Simon Kori, teknopreneur sekarang, dan Mbak Hafida ini barusan lulus 1 semester yang lalu. Lanjut. Nah, ini contoh invitation letter dari Jepang. Itulah communication skill, soft skill ini penting. Adik-adik mahasiswa jangan terlalu sungkan dengan dosen. Dosen itu saat ini perannya bukan hanya sebagai teacher, bukan hanya sebagai lecturer, tapi mereka ada sebagai partner, itu yang penting. Mereka sebagai kolaborator Anda, nggak sungkan-sungkan. Namanya unggah-ungguh ini penting, adab itu penting, tapi jangan membatasi kreativitas kita. Nah ini saya ajak waktu itu Mas Jihad conference di Lombok saat itu. Waktu itu masih semester 3. Bayangkan, semester 3 saya paksa conference internasional oral presentation in English. Pokoknya saya paksa, saya tinggal, saya nggak masuk ruangannya. Bahasanya saya ceburkan ke kolam. Nanti berusaha untuk renang sendiri. Dan bisa, alhamdulillah. Waktu itu kok nggak ditunggu Pak Anton dan sebagainya, saya di ruang yang lain. Singkat cerita, sekarang alhamdulillah banyak hal yang didapatkan, ya disebutkan. Semester 3 ini yang mungkin masih semester awal, silahkan dicoba. Nggak usah sungkan-sungkan, Pak, saya Inggrisnya belepotan, nggak apa-apa. Ngobrol presentasi itu paling mau cuma 10 menit. Nanti dilatih. Pak Anton juga nggak bagus-bagus amat kok, tapi yang penting berani ya. Coba tanya teman-teman elektro ini. Kalau saya bahasa Inggris, yang penting berani mencoba dan selalu berusaha untuk belajar. Nah, berbuahlah hasil seperti ini. Dapat invitation letter, intinya dapat kuliah di IWT, Prefectural University, dapat beasiswa MEC, dan sekarang dapat proyek di sana. Insya Allah lanjut S3, mudah-mudahan nanti pulang ke Indonesia, bisa bergabung di UAD, menguatkan tim UAD. Nah, alhamdulillah. Berikutnya Pak Dinan, ini tidak lolos PIMNAS, ikut PKM. Saya ikutkan ke Dubai, dapat penghargaan terbaik di Dubai. Nah, internasional malah dapatnya. Dan alhamdulillah Mbak Usna ini teknik kimia, benar yang teknik kimia ya. Ini kemarin wisudawan terbaik ya, teknik kimia. Mbak Usna orang Jambi ya, tapi karena semangat sejak semester 1 mencari pembimbing, alhamdulillah minta saya sebagai pembimbing beberapa event ya di Malaysia, di UMP, Ivinok, kemudian lomba-lomba di nasional sampai internasional di Shanghai, kemudian di Dubai, dan juga di Konkain di Bangkok. Nah, itu menguatkan alhamdulillah sekarang dapat beasiswa di Turki alhamdulillah. Nah, saya yakin yang hadir ini 141 kan include saya dan Pak Dinan, berarti 139 ini saya yakin Anda semua mempunyai jalan-jalan rezekinya sendiri-sendiri. Jadi kuncinya adalah kesungguhan. Kuncinya adalah istiqomah, nafas panjang, nggak mutungan, nggak mudah putus asa, ya. Kreativitas bisa dilatih. Nah, ide-ide bisa dilatih. Kita Pak, saya itu kok cari ide susah Pak ya. Dengan kita sering ngobrol sama orang yang punya ide out of the box, nanti kita akan tertular. Maka dalam konteks berkumpullah dengan orang soleh, itu bukan hanya dalam kesolehan dalam arti religiusitas, bukan. Tapi kesolehan akademik. Berkumpullah dengan orang yang rajin kuliah, kita akan ketularan rajin. Berkumpullah dengan orang yang rajin olahraga, kita akan rajin olahraga. Berkumpullah dengan orang yang rajin bangun pagi, kita akan rajin bangun pagi. Kalau dibalik, berkumpullah dengan orang yang suka tidur malam, ya, tidur jam 3 malam, nanti bangun jam 10 pagi, besok kita akan katut ya menjadi manusia kalong ya. Malam melek ya, siang tidur, bangun luhur, belum mandi, cari warung warmindo, itu akan terpola. Tapi sebaliknya ketika kita menjadi punya kontrakan, kos-kosan dengan teman-teman yang disiplin, jam 4 sudah bangun. Lama-lama kita akan ada energi positif yang masuk ke diri kita, enak ya bangun pagi ya. Nah, secara habit ya, dari training habit kebiasaan, orang itu kalau sudah dalam waktu 40 hari bisa mengulang kebiasaan yang sama, awalnya berat, itu nanti akan menjadi habit. Nah, praktekkan saja. Ada yang suka tidur lagi setelah subuhan. Kalau masih, Pak berat ya Pak, apalagi sekarang subuhnya jam 4 lebih 10.
saya pengen tidur lagi ya. Dipraktekkan, jangan masuk kamar lagi, keluar ruangan, ya main WA dulu nggak apa-apa, main handphone. Nanti kalau udah 5:30 ngantuknya hilang. Fenomena apakah itu? Nah, sama dengan ide, Pak, saya itu sejak SMP mengikut-ikutan, SMA ikut-ikutan, cari ide itu susah. Carilah teman-teman yang suka punya ide bagus. Nanti kita akan tertular dengan energi ide-ide positifnya. Makanya betul sekali dulu Rasulullah menyampaikan, berkumpullah dengan orang baik, berkumpullah dengan orang soleh, bukan hanya yang rajin sholat, bukan hanya orang yang rajin puasa, bukan. Tapi yang rajin nulis, nanti kita akan ketularan pingin nulis di artikel ilmiah. Dan itu dibuktikan oleh dosen-dosen kita. Termasuk sosialisasi ini. Ikutilah sosialisasi, ikutilah PKM Center, ikutilah info-info tentang lomba. Insya Allah kita nanti akan haus akan lomba. Nah, monggo Pak Dinan lanjut. Oke, ini jadi betul sinergi dosen, tripilar, dosen, mahasiswa, dan alumni. Sekarang sudah jadi, awalnya hanya prototipe kecil ya, untuk penyemprot, untuk pencampur nutrisi, sekarang malah idenya muncul lagi, karena berkumpul dengan orang-orang yang suka banyak ide. Akhirnya tim kami, karena bertemu dengan para praktisi, dapat ide, ayo biye, gimana kalau bukan hanya buat alat untuk pencampur nutrisi, campur dengan pompa, kemudian disebarkan ke hidroponik, tapi sekalian bisa nggak buat smart hidroponik greenhouse-nya? Loh, ditantang. Ukurannya berapa? 30 kali 20. Loh, nanti kalau ada panas, dia membuka itu selubungnya. Nanti kalau mulai gerimis, dia menutup. Nah, singkat cerita bisa itu jadi itu akhirnya. Ini sudah jadi. Ini yang saya sampaikan tadi, satu paket ini 350 juta. Ini sudah real. Ini yang buat kakak kelas Anda namanya Mas Ramadhani. Saya sebagai pendampingnya malah dulu nggak berpikir sampai sejauh ini. Sekarang sudah terbang adik-adik itu. Sekarang malah mau membuat sesuatu yang lebih besar lagi, yang satu prototipenya harganya 1,5 miliar. Tapi saya belum saya sampaikan ya, karena ini terkait dengan hak cipta, property right. 1,5 M. Dulu hanya bermain 8 jutaan di PKM. Sekarang mas-mas Anda itu, angkatan 2012 tadi itu, sudah bermain project, sekali project itu 1,5 M. Ini main di Cisarua, Tangerang, Bandung sekarang untuk tambak udang, untuk hidroponik ekspor dan sebagainya. Ini contoh karya mereka. Ya. Ada yang dipasang di Politeknik Negeri Lampung loh. Politeknik Negeri Lampung itu punya pertanian. Mereka punya fakultas pertanian. Tapi beli greenhouse-nya dan otomatisasinya dari UAD. Keren nggak? Ada yang dari Lampung, alatnya itu dari kita yang buatkan. Pak, dari mana itu? Apakah dari diskusi kelas-kelas? Bukan. Itu dulu diskusi dari produk-produk PKM. Produk lomba, produk penelitian dosen, produk ide-ide. Nah, itu ya, semangat ya. Lanjut Pak Dinan. Kayaknya udah hampir selesai ini. Nah, dibentuk tim sukses PKM tingkat fakultas. Ayo, walaupun di kampus sudah ada PKM Center, fakultas kita buat, ayo saling menyemangati. Mungkin BEM fakultas, alhamdulillah FTI keren ya, satu fakultas lolos 2 PHB 2D-nya. BEM-nya lolos, IMM-nya lolos, keren. Nanti sebentar lagi kita targetkan 2022 banyak yang lolos Gemastik, banyak yang lolos SII, ayo keren, siap Pak Anton siap bantu untuk lolos SII, dulu namanya CPPBT dan PPBT, ya cikal bakalnya Simon Kori tadi itu. Yang kedua dibuat program yang terstruktur, diskusi kayak gini 60 menitan rutin ya, 1 bulan 2 kali, kan sekarang banyak webinar series, ngundang tokoh-tokoh yang pernah dapat PIMNAS, kayak Pak Dinan cerita, nanti Pak Nuryono cerita, nanti grup Legozo cerita. Siapa yang buat? Bisa fakultas, bisa BEM. Nanti ngundang yang pernah dapat KBMI lolos dan didanai dan menang. Kemudian penguatan kelompok-kelompok riset. Ayo, tingkat prodi buat kelompok riset. Dan tidak harus satu prodi. Elektro dengan teknologi pangan, membuat otomatisasi di bidang pangan. Teknik kimia dengan elektro. Teknik kimia dengan industri. Misalnya pengolah jelantah, minyak jelantah ya, katanya tadi Bu Utami ya, itu bisa untuk bahan bakar, tinggal dikerucutkan. Kemudian kita bisa menampung minyak-minyak bekas para penjual lele, pecel lele di Jogja kan banyak sekali, penjual gorengan kita tampung, itu bisa untuk PKM kewirausahaan, bisa untuk PKM pengabdian masyarakat. Karena kalau teknologinya itu kan sudah banyak. Makanya kalau PKM KC kita nggak bisa itu. PKM PI mungkin bisa, tapi yang pas PKM pengabdian masyarakat atau PKM kewirausahaan bisa. Nah, penguatan kelompok-kelompok riset sekarang lintas disiplin. Jangan anak elektro ngumpul sendiri.
Makanya lomba robot itu kalau perlu juga dengan anak-anak fakultas lain. Sekarang dengan FAS sudah, dengan SI. Anak teknik kimia jangan mukul anak dengan teknik kimia. Tadi bimbingan Pak Anton, Mbak Usna itu teknik kimia. Yang paling atas tadi pendidikan biologi. Baru-baru ini dengan FKM. Juga dengan FAI. Nah, mahasiswanya juga harus sama. Lanjut. Nah, ini bukunya ada 9 ya tadi ya, yang panduan 2021. Dipilih mana yang sesuai, yang 5 bidang, kemudian GFK dan 2 karya tulis tadi itu. Oke, lanjut. Daftar pustaka lanjut, standarnya seperti ini. Ini contohnya aja. Lanjut Pak Dinan. Oke, ini contoh-contohnya mengasihkan. Makanya senang sekali kalau Pak Anton diminta untuk bimbing itu, Pak. Saya mau jadi Pak Anton bimbingannya. Enggak pernah bertanya. Nanti judulnya apa? Jawaban pertama siap. Adanya siap sama siap. Karena saya senang. Dulu tahun 2004 saya bimbing seperti ponakan saya ya, angkatannya Mas Ozi yang saya ceritakan tadi, yang sekarang sudah kerja di Dishub, angkatannya Mas Mulyadi. Lama-lama bimbingan saya seperti anak saya. Sekarang seperti Anda itu anak saya. Anak saya kan sekarang sudah kuliah juga. Saya serasa terus muda terus Pak Dinan, maka semangat. Maka ditanya Pak Anton nanti walaupun jadi ini jadi itu, Pak Anton masih bimbing. Siap, bimbing itu adalah pekerjaan utama saya karena bimbing itu adalah menyegarkan. Ketemu adik-adik muda itu, ide kita juga akan semakin segar. Nah, mudah-mudahan saya bisa bimbing non ngajar ya, non itu bisa sampai nanti mudah-mudahan usia 75 mungkin masih siap, mudah-mudahan diberikan karunia Allah usia panjang gitu ya. Kumpul Pak Dinan semakin merasa lebih muda lagi, kumpul Mbak Atika, kumpul Mas Kamal, Mbak Suciati dan sebagainya, kita akan semakin happy. Karena lama-lama kita adalah partner adaptif ya, misinya UAD apa, slogannya UAD adaptif dan kolaboratif. Nah, kolaboratif itu saat ini bukan hanya dosen dengan dosen, bukan hanya mahasiswa dengan mahasiswa, tapi dosen, mahasiswa dan alumni. Jangan diremehkan peran alumni. Alumni itu dahsyat sekali. Dan di periode Pak Anton di LPPM sekarang, alumni Pak Anton undang untuk bareng-bareng menyusun panduan inovasi karena mereka banyak mempunyai ide-ide keren. Nah, itu kita maksimalkan talenta seperti itu. Monggo lanjut Pak Dinan. Nah, ini contohnya ya. Sejak bertahun-tahun ini tahun 2018, 2017, 2016, 2019 kalau diminta untuk sharing PKM, sharing inovasi, sharing komersialisasi, sharing riset, insya Allah siap. Insya Allah Selasa besok, Rabu besok, minggu depan ya maaf. Pak Anton sharing di BK. BK aja minta loh teman-teman FTI. Mereka aja pengen membuat inovasi. FAI sudah. Hari ini gantian FAI sharing di FTI tadi Pak Suyati. Ayo FTI harus menunjukkan 140-an mahasiswa ini harus semangat. FTI ini ujung tombak dari kreativitas. FTI ini ujung tombak dari karya-karya yang sifatnya teknikal. Nah, yang karya-karya yang bisa diaplikasikan. Ini dulu di pendidikan fisika, ada di FTIMM, ada di matematika, mereka semangat. Nah, sekarang udah panen FKIP. Dulu FKIP jarang ya, sekarang panen hari ini yang lolos PIMNAS 3. Pendidikan biologi Pak Dinan. FTI ya, ini menjadi kita baru agak turun nggak apa-apa ya. Insya Allah kita rebound tahun depan, mudah-mudahan ini sebagai introspeksi kita, apa ya kok FTI tahun ini nggak ada yang lolos PIMNAS ya. Padahal kemarin yang lolos didanai banyak, nggak masalah. Semangatnya adalah memang kita harus siap seperti roller coaster, naik, turun pun siap, teriak pakai teriak wajar, agak nangis nggak apa-apa, sedih boleh, tapi cepat-cepat siap tarik nafas untuk naik lagi. Lanjut Pak Dinan. Nah ini Mas Renangga sama Mbak Sariningsih itu bimbingan saya, Mbak Sariningsih itu FAI. Dan udah lama jadi bimbingan saya Mas Renangga, alhamdulillah kemarin jadi wisudawan terbaik fakultas. Dan aktif lomba, jatuh nggak lolos, Pak ikut lagi LKTI, spesialisasinya adalah karya tulis. Kalau suka karya tulis, ikutlah gagasan tertulis, artikel ilmiah. Alhamdulillah banyak menangnya di lomba-lomba yang diadakan tingkat nasional. Kemarin menjadi wisudawan terbaik. Alhamdulillah sudah kerja sekarang. Dan sampingnya lagi, ini dengan FAI loh. FAI semangat loh Mas Mbak. FAI sekarang mereka masif sekali Pak Dinan. FAI hampir tiap tahun mereka selalu mengundang dari PKM Center termasuk saya untuk mengisi tentang PKM, tentang inovasi. Nah, FAI. Ayo FTI, kita dulu yang mengawali, kita selalu harus memberikan support ya, semangat
kalau agak jenuh nggak apa-apa. Kita cari celah sekali waktu kita bangkit lagi. Oke, berikutnya kayaknya udah terakhir ya ini ya. Oke, sudah terakhir. Mungkin ada yang mau disampaikan, monggo. Dari adik-adik, ada yang mau ditanyakan, mau disampaikan? Siap. Baik, terima kasih banyak Pak Anton atas pemaparannya, memantik semangat insya Allah dari rekan-rekan, termasuk saya sendiri selaku tenaga pendidik. Sebelum melakukan proses diskusi, saya ingin mengingatkan kepada rekan-rekan, silahkan melakukan presensi terlebih dahulu melalui Google Class. Jika memang ada yang ingin ditanyakan, boleh dengan mengacungkan tangan atau langsung mengaktifkan mikrofonnya, menyebutkan namanya, asal program studi, kemudian pertanyaannya. Silakan. Pastikan rekan-rekan sudah melakukan presensi. Ini potensial sekali loh, 140 ini kalau bisa dikelola, insya Allah nanti akan banyak ide-ide mantap dari adik-adik ini semua. Amin. Termasuk di dalamnya ada beberapa tim, kalau tidak salah 3 tim yang nantinya akan langsung dibimbing oleh Pak Anton. Oke, insya Allah siap. Mas Oke. Hilda ini ada, Mas Hilda ini tim riset saya ini, Mas Hilda, halo, ini ada ikut sini, ada Mas Hilda. Halo Ya, Pak. Mas Hilda. Oke, Ya, Mas Pak. Hilda mungkin bisa bercerita pengalaman Mas Hilda selama mengikuti kegiatan penelitian dengan beliau. Oke, silakan Mas Hilda. Nanti informatika terbuka, teknik kimia terbuka, teknologi pangan siap, industri siap. Silakan Pak Hilda, Mas Hilda disampaikan. Oke. Saya dengan Pak Anton itu pertama kali ketemu Pak Anton itu justru mau daftar PKM ya Pak Anton awal tahun kemarin, akhir tahun kemarin. Banyak diskusi dengan Pak Anton, banyak gambaran juga, tapi kurang beruntung nggak lolos didanai. Setelah itu saya ikut lagi penelitian terapan dari Pak Anton, dan ini sudah masuk di tahap akhir untuk tahun pertama ya Pak Anton. Ya, Insya Allah semoga semuanya lancar semuanya. Begitu. Dan semoga tahun depan bisa lanjut lagi ya Pak Anton. Amin, amin, insya Allah. Nah, ini teman-teman, Mas Hilda ini contoh profil yang running sekarang sedang jalan. Kita ada riset ya terkait dengan deteksi glukosa dalam urin. Jadi pengen mendeteksi orang yang kemungkinan diabetes atau sakit ginjal dan sebagainya, tidak checking darahnya atau coblos itu, tapi menggunakan teknik metode berbasis vision ya, berbasis visual. Nah, Mas Hilda ini tim utama sekarang. Nah, bisa jadi judul TA-nya, bisa dipoles lagi untuk PKM 2022 Mas Hilda ya, nggak kapok ya? Enggak Pak, justru malah tambah semangat ini Pak. Masya Allah lah, ini yang ingin kita. Ya seperti, jadi menambahkan dikit ya. Jadi ada 2 hal yang sesuai dengan perkataan ulama itu di dunia ini yang membuat kita akan semakin terus kurang. Satu, masalah urusan duniawi. Berapa banyak orang yang tercukupi keduniawiannya tapi masih tamak karena mencari terus. Makanya kebanyakan koruptor itu orang kaya raya malah. Itu. Mudah-mudahan kita tidak ada yang masuk ke bagian itu. Yang kedua adalah orang yang tidak pernah cukup, yaitu dengan ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk yang kategori ini ya. Nah, Mas Hilda ini sudah semakin merasakan, dan saya semoga juga sama, walaupun katanya sudah PhD atau mungkin nanti sudah guru besar, tidak ada istilah berhenti belajar. Saya akan belajar ke Anda semua. PowerPoint tadi Mas Pak Dinan, itu yang garap bukan saya belajar sama anak saya sudah nggak cover buat PowerPoint itu. Dek, Mbak, tolong saya dibuatkan PowerPoint ya. Bapak sudah nggak sempat gitu kayak gitu dan sudah nggak tahu masalah Canva apa-apa dan sudah nggak tahu. Anak-anak sekarang baru SMP udah hebat-hebat. Adik-adik Anda nanti ke depan juga akan lebih hebat. Ada satu waktu saya akan banyak belajar ke Anda. Termasuk masalah vision, Python, machine learning dan sebagainya. Saya sudah larinya sudah terpondang. Saya belajar ke Mas Hilda, nanti belajar ke Pak Dinan, belajar ke Anda semua. Nah, itulah yang saya sampaikan tadi di tengah, bahwa eranya saat ini adalah era kolaboratif. Dan Mas Hilda ini, alhamdulillah sudah menyampaikan semakin penasaran. Nah,
Kemarin dengan FKM ya Mas Hilda ya, timnya ya? Iya Pak, dengan FKM. Dengan FKM. Dan termasuk insya Allah besok Jumat Sabtu kita nge-camp tuh Pak Dinan dengan Mas Hilda dan tim dengan 38 orang tadi itu di satu tempat di Jogja Utara, akan membuat karya-karya, berpikir output luaran, selain glukosa tadi juga terkait dengan reaktor biogas. Oke. Baik Pak Anton, terima kasih tambahan pemaparannya. Oke, saya beri kesempatan lagi kepada rekan-rekan yang ingin bertanya kepada beliau. Jangan melewatkan kesempatan yang sangat berharga ini, karena beliau seperti yang kita semua tadi sudah dengarkan, banyak sekali pengalaman beliau ketika membimbing rekan-rekan mahasiswa, bahkan mengantarkan rekan-rekan mahasiswa yang beliau bimbing sampai ke lanjut studi, mendapatkan beasiswa, bahkan ada yang menjadi technopreneurship dengan omset yang tidak bisa dikatakan kecil. Silakan kepada rekan-rekan yang ingin bertanya. Saya mau tanya, Mas. Oke, Mbak Iren. Dari teknik kimia? Iya. Oke, silakan Mbak Iren. Saya mau tanya sama Bapak yang tadi, kalau seandainya saya kan jurusan teknik kimia, tapi nggak ada pengaruhnya sama kimia saya kalau seandainya saya membuat penelitian, tapi pengaruh sama elektro. Bisa nggak, Pak? Oke. Jadi pertanyaannya Pak Anton, ini Mbak Iren ini dari kimia. Kemudian mungkin topik yang akan diangkat itu sangat identik dengan teknik elektro. Apakah bisa? Oke. Sangat-sangat bisa Mbak Iren. Sangat bisa. Judulnya apa Mbak Iren? Kalau boleh tahu topiknya apa? Membuat lampu pintar, Pak. Membuat Seperti lampu pintar. apa? Kalau kita apakah sekarang kan remaja-remaja gini kan kita kan butuh namanya bangun pagi untuk diingatin. Tapi kan kita membuat sebuah lampu untuk membuat apa gitu kan untuk membangun kita kalau kita tuh kayak macam menginstalkan lampu itu di HP kita gitu, Pak. Alarm itu. Dan supaya kita nggak juga nggak seperti mau cek lagi ke saklar, tapi kalau kita tinggal tepuk tangan gitu langsung mati hidup gitu. Otomatis gitu, Pak. Oke. Jadi kemungkinan lampunya integrasi ini Pak, integrasi IoT Pak. Jadi atau mungkin bahkan bisa alatnya itu langsung di dalamnya ada sensor yang bisa menerima frekuensi dari gerakan. Jadi ketika ada suara tepuk tangan, si device ini, si lampu ini bisa langsung nonaktif dan kurang lebih seperti itu mungkin Pak. Smart lamp-nya di situ mungkin dari segi proses aktivasi device-nya. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke. Keren Mbak Iren sudah punya ide itu sudah one step atau bahkan two step ahead ya. Selalu terdepan ya. Sudah berani membuat ide. Semester berapa Mbak Iren? Semester 3, Pak. Wah, alhamdulillah masih awal ya. Saya jadi ingat dulu bimbing Mbak Usna juga masih Mbak Iren masih muda sekali sudah berani ke ruang saya. Maksudnya muda itu dalam arti semester muda ya, belum skripsi, udah ke ruang saya minta Bapak mau nggak jadi pembimbing saya. Siap, saya jawab gitu. Waktu itu membuat macam-macam ya. Sama, dulu Mbak Husna itu teknik kimia, tapi salah satu yang dilombakan Mbak Iren, Pak Dinan itu namanya RCP, Rice Covering Prototype. Jadi membuat suatu modeling pengering gabah secara otomatis. Jadi nanti kalau ada gerimis, itu kotaknya itu akan menutup otomatis. Nah, idenya bagus, karena Mbak Usna mungkin tinggal di Jambinya itu kawasannya banyak petani. Idenya udah hebat. Terus dilengkapi oleh teman-teman elektro. Ada Mas Ponco, ada Mas Zoga, ada Mbak Yeni. Nah, Mbak Iren juga sama. Idenya bagus. Gimana ya biar ada notifikasi ya. Orang bisa dibangunkan secara otomatis. Bahkan nanti bisa mendeteksi kalau ada gerakan lain ya, intruder ya, penyusup misalnya, sehingga bisa menolak atau mendeteksi dini tentang kriminalitas. Atau gas-gas beracun malah bisa juga. Kan hati-hati, bocor gas LPG itu kalau terpapar lama, ruang tertutup itu bisa membuat meninggal para penghuninya. Atau gas yang lain kan ada di satu hotel,
satu keluarga meninggal, ternyata itu yang pemanasnya itu bocor, pemanas heater airnya itu. Jadi ada gas yang masuk ke kamar, itu kan secara chemical juga nyambung sekali. Jadi idenya Mbak Iren nanti bisa dikembangkan lagi sehingga bisa menjadi very smart lamp ya. Sangat cerdas, lampu yang sangat cerdas itu ya. Nah, jadi tidak hanya lampu Aladin dioles-oles kemudian muncullah nanti rumah mak teplek itu. Tapi ayo kita idenya ide lampu Aladin, tapi kekinian. Ayo, apa yang benar-benar pintar, bisa mendeteksi gas, mendeteksi gerakan orang, bisa mendeteksi membangunkan orang pakai timer. Jadi supaya ada nilai beda tadi ya, originalitas, kreativitas. Karena kalau di PKMKC akan dikejar sisi itunya. Tapi kalau misalnya timer saja, tapi digunakan untuk anak panti asuhan misalnya, supaya anak-anak di panti asuhan itu nanti mereka bisa bangun tepat waktu, supaya segar di pagi hari, siap olahraga. Nah itu nanti bisa ikut PKM-PM. Tapi kalau kita ke toolsnya, prototipe-nya secara baik sampai ke excellent itu PKMKC. Berarti harus searching betul Mbak di YouTube ataupun di IG atau di Shopee atau di platform marketplace yang lain, cari lampu pintar. Nah, dipelajari mereka sudah sejauh mana capaiannya. Nah, Mbak Iren harus membuat beda karena kalau di PKMKC ini ada nilai lebihnya. Nah, lampu pintar misalnya, atau nyalanya ditambah lagi, nyalanya tidak konstan cahayanya. Kalau yang nanti jam tidur misalnya rata-rata orang kan tidur jam 21 atau jam 22 gitu ya. Dia akan meredup sendiri. Karena secara ilmu kesehatan, tidur di waktu lampu dengan tingkat kecerahannya mendekati gelap itu baik untuk kesehatan. Ada hormon-hormon yang diaktifasi. Sebaliknya tidur dengan lampu terang itu nggak bagus. Nah, berarti nanti perlu orang ngajak orang kesehatan. Oh, keren banget itu Mbak Iren, satu ide, satu judul. Kita perlu orang elektro, perlu orang kesehatan, ya toh. Nah, makanya timnya antara 3 sampai 5 orang, ada teknik kimianya, ada elektronya, ada kesehatannya. Syukur-syukur lampunya nanti diikuti kalau jam tertentu, kan ada ya lampu sekarang yang untuk tidur anak itu mereka mutar sendiri lampunya. Kemudian nanti di langit-langitnya akan memunculkan warna-warna, ada bintang, ada bulan sehingga anak-anak itu lama-lama tertidur dengan redup. Nah, ternyata efek gerakan yang konstan, suara yang konstan itu membuat ngantuk, lama-lama tertidur sehingga bisa untuk healing orang yang susah tidur, nggak perlu minum obat. Apalagi teknik kimia nanti tambahi aromaterapi, ada pemanasnya ya, ada aromaterapinya herbal sehingga orang yang tidur itu nyaman, ada minyak gaharunya atau cendananya sehingga selain tidur, masa. Nah ini Pak Anton malah kesana kemarin namanya itu Mbak, kalau udah nanti tambah-tambah maunya. Ya, terima kasih Pak Anton. Menambahkan lagi mungkin bisa menambahkan audio dan lain-lain smart lamp-nya. Masya Allah. Bisa sampai ke smart room juga. Oke, satu hal sebelum Mas Andi bertanya, yang ingin saya tekankan kepada rekan-rekan semua di mata kuliah Kapita Selekta ini, rekan-rekan tidak diminta untuk mewujudkan produknya. Kenapa? Karena mata kuliah Kapita Selekta ini dari kami tim pengajar menargetkan mahasiswanya adalah mahasiswa dari semester 2, semester 3 yang belum punya kemampuan untuk development. Jadi silahkan rekan-rekan semua berpikir seinovatif mungkin, visioner 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, kira-kira teknologi yang ingin diwujudkan seperti apa. Nah, harapannya adalah nanti ketika rekan-rekan punya kemampuan untuk proses development, bisa masuk ke kategori PKM yang development. Saat ini rekan-rekan dikuatkan di proses karya tulis ilmiah, nanti kita bisa ikut di kategori yang karya tulis ilmiah, dan lain-lain. Intinya, silahkan rekan-rekan berpikir seinovatif mungkin, berpikir visioner 10, 5, 10, 20 tahun mendatang. Oke, kemudian Mas Andi Aulia, ada yang ingin ditanyakan? Sudah raise hand? Izin ini Pak, konfirmasi sebenarnya. Oke, Jadi Mas Andi. yang disampaikan Mbak Iren terkait dengan lampu ya Pak ya. Alhamdulillah Sandi kemarin sudah sempat mengembangkan
dan membuat alat terkait dengan itu. Gitu. Jadi ini dikontrol dengan suara, dan untuk pengaktifan suaranya itu menggunakan Alexa. Nah, jadi dia langsung terintegrasi dengan smartphone, dan ini untuk alatnya Bapak. Sudah Sandi Masya siapkan. Allah, Betul. top. Ini sudah bisa mengendalikan semua alat dengan menggunakan relay, Pak. Ini nanti ini ada 10 device, jadi sudah terintegrasi 10 device. Ketika Sandi ingin menyalakan fan, kipas gitu, nanti Sandi memanggil Alexa untuk menyalakan kipas tersebut seperti itu. Dan ini nanti lebih tepatnya smart home, Pak. Sudah terintegrasi dengan smart home, nanti bisa dikendalikan dari handphone, itu dimanapun kita berada. Jadi, dan ini sudah jadi seperti itu, Pak. Sebenarnya Sandi tidak ingin mengangkat karena ini mau dijadikan judul sebenarnya, Pak. Seperti itu. Tapi untuk menghindari kesamaan ide di situ, jadi Sandi sampaikan di sini bahwa ini sudah jadi menggunakan 10 relay, kemudian ESP32, dan ini terintegrasi dengan Wi-Fi. Seperti itu, Pak. Dan Oke. Alhamdulillah sudah terbuat seperti itu. Oke, terima kasih Mas Andi atas pemaparannya. Mbak Iren, ternyata ide kreatifnya sudah diwujudkan oleh Mas Andi. Mungkin kalau Mbak Iren tertarik bisa menghubungi Mas Andi, diskusi secara lebih lanjut, mungkin bisa mengulik juga apa yang belum dilakukan Mas Andi, sehingga Mbak Iren bisa melakukan inovasi terhadap produk yang telah dibuat oleh Mas Andi. Tapi kalau Mbak Iren merasa tertantang, oke, saya bisa mewujudkan satu produk yang lebih baik, silakan. Karena di sini tempatnya untuk rekan-rekan semua mahasiswa mewujudkan ide-ide kreatifnya. Oke, terima kasih Mas Andi. Kemudian ada Mas Damar yang sudah raise hand kembali. Silakan Mas Damar jika ada yang ingin ditanyakan. Bentar, sebelum Mas Damar saya nyela sebentar ya, Pak. Boleh, Ya. boleh. Mas Pak Anton. Andi, nanti karya inovasinya bisa di listing. Kita UAD baru ngelis karya-karya mahasiswa dan dosen untuk kita berikan hibah ataupun yang lain untuk penyempurnaan produknya. Nah, Alhamdulillah, siap siap, ya. Pak. Nanti kalau yang lomba itu nanti bisa diikutkan nanti PKM kewirausahaan saja. Baik, Pak. Kalau PKM KC nampaknya tadi ya, tapi kalau kewirausahaan itu menarik sekali nanti. Rencananya kemarin itu ini untuk mau Sandi ambil paten sederhana, Pak. Sip. Kemarin sudah sempat menyusun proposal untuk paten sederhananya. Jadi Sandi sedikit lebihnya tahu gitu, dan ini rencana mau diajukan seperti itu, Pak. Oke, keren. Sip. Itu ya gambaran ya teman-teman yang lain ya. Jadi begitu Pak Dinan. Baik Pak Anton, terima kasih. Nah, seperti yang rekan-rekan tadi sudah dengarkan, bahwa beliau memaparkan di FTI sendiri akan memberikan reward, memberikan pendampingan kepada rekan-rekan yang punya produk-produk inovatif. Jadi melalui mata kuliah ini diharapkan sekali terbentuk berbagai atau sejumlah produk-produk inovatif dari rekan-rekan. Oke, selanjutnya ada Mas Damar yang ingin bertanya. Kepada Mas Damar, saya persilakan. Izin bertanya, Pak. Ketika kita bikin suatu sistem di mana kita menghidupkan lampu, dihitung dengan kepintarannya itu dia menggunakan sensor infrared di suatu ruangan. Ketika ruangan itu sudah dibatasi dengan orang 10, lampu itu bakal hidup 100%, Pak. Ketika dia terisi cuma 1, 2, 3 orang sesuai dengan orang yang terdapat dalam ruangan itu, dia bisa hidup sekitar 30-40% lampu itu bakal hidup. Jadi efisiensi tenaga yang kita gunakan itu lebih sedikit, dan untuk efisiensi penggunaan ketika di siang hari kita menggunakan sensor cahaya yang dimana sensor cahaya masuk yang dimana luxnya itu standarnya sekitar 300. Apakah seperti itu bisa diajukan, Pak? Wah, keren. Secara teknologi, Mas Damar, itu medium ya, tidak susah dan tidak mudah lah, medium. Nanti ada counter. Yang seperti itu levelnya bukan berarti tidak bisa ikut. Semua bisa ikut peluang-peluang, tinggal kita pintar memoles dan pintar milih kamar. Nah, tempatnya Mas Damar tadi itu
itu bisa di kamar PKM PI, penerapan inovasi. Nanti bisa ditawarkan ke perkantoran atau sekolah atau kampus yang memang mempunyai ruang banyak, hotel. Ketika di meeting room itu bisa menghemat atau efisiensi di bidang energi, gitu ya. Bisa membuat nyaman yang tinggal di situ, itu bisa Mas Damar. Apalagi dikaitkan nanti dengan IoT dan sebagainya, tambahin fitur baru lagi, itu bisa. Jadi kalau PKMKC itu nampaknya teknologi bagaimana meredupkan, menyalakan terang itu sudah relatif banyak ya. Kemudian counter, begitu masuk nanti ada counternya, jumlah orang yang masuk, in out-nya dihitung, itu relatif sudah ya. Tapi yang pas itu nanti langsung diterapkan. Jadi nanti punya mitra Mas Damar. Misalnya UAD sendiri punya berapa ratus ruang. Kalau ruang selama ini begitu ditinggal masih nyala, itu kan berapa watt jam yang hilang per harinya. Per minggunya berapa ratus watt jam. Per bulannya berapa juta hilangnya. Per tahunnya. Nah, nanti dikaitkan dengan audit energi satu kampus. Belum nanti kampus UMY. Nah, keren sekali nanti rasionalisasinya. Ada berapa banyak kampus di Jogja? Oh, ternyata ada 167 kampus di Jogja itu termasuk yang kecil-kecil itu. Kalau masih manual mengandalkan saklar dinyalakan ataupun dimatikan oleh orang yang terakhir atau satpam, berapa miliar yang hilang kan sayang. Nah, itu nanti pendekatan seperti itu Mas Damar. Bisa PKMPI atau malah mungkin kewirausahaan seperti lampunya Mas Andi tadi itu. Jadi nanti kewirausahaan produk untuk smart switch gitu ya, smart lamp juga ini hampir sama dengan wilayahnya Mbak Irine tadi. Itu lebih kepada ini counting ya, counting yang ada dalam ruangan tadi dan bisa secara otomatis redup dan terangnya menyesuaikan dengan jumlah orangnya. Nah, ini keren. Keren Mas Damar, tinggal tambah fitur lagi dan memilih skema yang tepat. Ini nanti bisa masuk wilayah, kalau Gemastik ini bisa masuk ke smart home, smart city, pas ini bisa masuk ke sana ini. Termasuk lampu kota ya, termasuk lampu gedung auditorium gitu ya, atau masjid. Jangan sampai masjid-masjid yang besar itu misalnya jamaahnya hanya di soft 1 misalnya, tapi lampunya nyala semua, itu kan juga boros energi. Padahal saat ini isu dunia itu adalah masalah energi, renewable energy, saving energy, ramah lingkungan dan sebagainya. Jadi kalau orangnya jamaahnya hanya ada 5, tapi lampunya nyala semua, itu sebenarnya tidak ramah lingkungan. Nah, gitu ya. Dan cahaya itu bisa menjadi polusi langit. Nah, kenapa sekarang banyak hewan-hewan nokturnal ya, yang keluar di malam hari, banyak yang menyingkir dari kota karena diantaranya karena polusi cahaya. Nah, cahaya itu bisa menjadi polusi. Jadi termasuk outdoor lamp bisa menjadi sasaran juga itu Mas Damar nanti. Tingkat terang dan sebagainya, bukan hanya mematikan pakai LDR itu ya. Nah, itu. Ini menarik Mas Damar, idenya Mas Damar. Ya, Mas Damar. Oke, Mas Damar, pada intinya jika ingin diwujudkan, dilombakan bisa. Hanya saran dari Pak Anton, ditambahkan fiturnya, kemudian harus mencermati kira-kira saingan yang tepat itu di kategori lomba seperti apa. Karena jujur saja, teknologi yang Mas Damar ingin terapkan itu sudah banyak diimplementasikan. Termasuk di kampus saya yang dulu, itu sudah menerapkan seperti itu, Pak, di lorong-lorongnya, jadi sudah seperti itu. Jadi biasanya kalau di lorong itu tempat aktivitas mahasiswa, diskusi, mengerjakan tugas, dan lain-lain, akan mati semua lampunya, tapi jika ada satu mahasiswa akan langsung nyala. Gitu. Tinggal dioptimalkan lagi, Mas Damar, diolah lagi fungsinya seperti apa. Tambahkan fitur-fiturnya. Oke, Mas Damar udah. Sekarang apakah ada dari rekan-rekan yang lain yang ingin bertanya? Saya persilakan. Mungkin Pak Anton bisa memberikan tips, Pak, bagaimana sih kita yang masih semester 2, semester 3 ini bisa menemukan ide-ide kreatif. Kira-kira caranya harus seperti apa? Hal apa yang harus kita lakukan? Oke, terima kasih Pak Dinan.
Ini waktunya di akhir kuliah ini saya sampaikan ke teman-teman ya, di semester awal itu idenya adalah berkumpul, bertemu dengan kakak kelas ya, di dalam persyaratan banyak lomba termasuk PKM diantaranya lintas angkatan. Nah, kalau semester 2 apalagi background-nya dulu belum bidang keilmuannya ya, tapi kalau sudah sering diskusi dengan teman-teman kakak kelasnya, apalagi lintas bidang, itu nanti akan muncul ide, oh gitu bisa diangkat ya. Oh lampu pintar itu seperti itu ya. Oh audio pintar seperti itu ya. Bagaimana bisa membuat audio pintar, speaker outdoor gitu ya. Bentuknya hanya kecil, bisa dijinjing, tapi kekuatannya sekian ribu watt ya. Sehingga bisa untuk upacara tingkat alun-alun besar. Itu ada inovasi seperti itu namanya VH. VX itu karya besar itu, coba dicek V8 ya. Itu mereka spesialisasi di bidang audio, bisa untuk ketentaraan, bisa untuk militer, bisa untuk perkeming dan sebagainya. Baru masalah tentang audio. Ini sering kita kumpul dengan kakak kelas kita, sering kita kumpul dengan lintas disiplin. Oh ternyata di kalangan kedokteran itu banyak ya alat-alat yang perlu dibantu oleh orang elektro, orang informatika, orang teknologi pangan, orang teknik kimia, dan sebagainya. Nah, banyak bergaul, banyak baca, jadi literasi itu tidak identik dengan membaca teks, book, tapi literasi itu termasuk pergaulan kita. Lihat di Facebook, kalau ada ide-ide yang dikaitkan dengan teknologi, kita pelajari. YouTube apalagi, kita latihan searching ya, searching ide, matching ide. Nah, itu kakak angkatan, literasi ide. Atau nanti juga aktualisasi ide itu penting. Nah, aktualisasi ide diantaranya ikut dites ide saya itu masuk enggak. Kalau proposal kok sampai didanai itu berarti idenya sudah dianggap bagus. Jadi jangan patah semangat, yang sudah didanai itu berarti sudah bagus ide Anda itu. Nyatanya Anda lolos dari puluhan ribu disaring menjadi 6.000 sekian, Anda lolos berarti idenya bagus. Aktualisasi ide. Tapi kalau masih ide saja, kalau sampai 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun hanya ide saja, itu namanya kita pemimpi. Tapi kalau berani mewujudkan, kita menjadi aktualisasi ide. Namanya dream catcher, penangkap ide. Aktornya. Dan yang terakhir itu adalah kita keep spirit dalam ide itu. Selalu menjaga. Tidak bosenan. Tidak mudah baperan. Karena inovasi itu kita harus kuat di mental kita. Nah, kuat di mental kita. Ide itu juga seperti itu. Jangan ketika kita kalah ide terus aduh berarti ide saya banyak dipakai orang, enggak. Kita cari celahnya lagi. Cari celahnya lagi. Produk handphone itu kan contohnya ada Xiaomi, ada macam-macam dari China itu ada. Ini mereka punya segmen sendiri. Motor juga seperti itu. Laptop juga seperti itu. Pertanyaannya apakah mesti Apple lebih bagus daripada Asus? Belum tentu. Untuk siapa dulu? Nah, kompatibilitas itu penting. Nah, itu yang ketiga tadi itu ya, keep spirit itu penting sekali. Ide kita bukan berarti tidak berguna atau tidak bermutu, tidak. Cuma kebetulan mungkin tidak kompatibel. Nah, kompatibilitas ketertepatan itu penting sekali. Nah, itulah kita ketemu dengan kakak kelas, ketemu yang dengan semester tugas akhir, baca-baca TA mereka. Oh, topik-topiknya seperti ini tentang teknologi pangan. Sekarang teknologi pangan itu baru tren makanan fungsional toh. Ternyata makan fungsional itu adalah bagaimana bukan hanya untuk mengenyangkan, tapi ada fungsi-fungsi kesehatan. Yang dari teknik kimia, oh sekarang trennya baru tentang bioenergi toh. Bagaimana ganggang bisa dibuat energi alternatif, bagaimana dari minyak jelantah, dari minyak jarak dan sebagainya. Oh, elektroinformatika sekarang baru tren machine learning toh. Nah, itu setelah kita baca tugas akhir kakak kelas kita. Oh, teknik industri itu sekarang baru tren apa? Desain yang ergonomis gitu ya. Yang simple, yang ringan ya. Sekarang bukan hanya ringan tapi ergonomis, baik untuk struktur tulang kita dan sebagainya. Nah, ergonomis, maka muncullah becak untuk penyemprot pemadam masuk gang-gang itu ya. Nah, itu ergonomis. Sekarang banyak orang goes. Struktur sepeda yang tepat itu seperti apa? Itu ergonomis penting sekali, antara setelan saddle dengan setelan pedalnya, ternyata penting sekali ergonomis. Dan semua masing-masing punya kemutakhiran. Nah, silakan teman-teman untuk tidak takut membuat ide,
wujudkan ide dan jaga terus tadi itu staminanya sampai kapanpun. Saya kira itu Pak Dinan untuk tipsnya ya, untuk kepada adik-adik yang masih baru-baru ini, dan menarik sekali, senang sekali. Tadi ada Mas Hilda ya senior, ada mas-mas yang lain. Coba ada Pak Dinan juga. Pak Dinan itu alumni kita, punya karya bagus. Sekarang menemani Anda, maksimalkan. Gimana dulu mencari temannya, gimana mewujudkan idenya. Keren sekali. Apalagi sekarang dipakai handphone kalau bisa. Yang dulu belum ada Android era Pak Dinan, kalau sekarang udah era Android, ayo bareng-bareng kita bisa menghitung. Syukur-syukur ke depan bisa untuk menghitung bakteri. Nah, kalau dulu telur gurame, sekarang bakteri. Siapa tahu kamera masa depan di handphone 5G ini ke depan resolusinya semakin baik ya. Jangan-jangan kamera ke depan akan berfungsi seperti mikroskop, nah, gitu ya. Atau GFK-nya gagasan futuristik, nanti lama-lama kamera bisa lihat ya, lihat frekuensi sangat tinggi. Nah, itu keren. Nah, ini itu ya 3 hal ya di akhir penutup kuliah ini, 2 menit sebelum jam 5. Sekali lagi semangat semuanya, jaga kesehatan. Terima kasih Pak Dinan sebagai koordinator Kapita Selekta di FTI yang selalu memberikan fasilitasi yang sangat baik. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anton atas pemaparannya. Jadi untuk bisa menemukan ide, kunci dari beliau sebenarnya ada 2 yang pertama. Kemudian dilanjutkan lagi ada 2 tambahan lagi. Yang pertama berkumpul dengan orang soleh, dan yang kedua adalah literasi digital. Rekan-rekan bisa perbanyak relasi, karena sekarang masih pandemi, mungkin untuk bisa saling diskusi tatap muka agak sedikit sulit. Jadi rekan-rekan bisa perbanyak baca judul-judul. Kalau saya membimbing mahasiswa PKM, umumnya saya ingin minta kalau judulnya belum matang, saya minta mereka untuk mentelaah judul-judul proposal yang pernah didanai, khususnya di tahun-tahun terdekat. Jadi untuk nanti persiapan tahun 2022, rekan-rekan bisa baca judul-judul dari 6.000-an judul, 7.000-an judul, dari proposal semua mahasiswa se-Indonesia yang didanai itu seperti apa sih? Nah, rekan-rekan pelajari, kemudian kita amati, kita tiru, kita modifikasi. Kurang lebih seperti itu. Waktu sudah tepat pukul 17.00. Proses perkuliahan ini berakhir. Dari saya, kemudian Pak Anton selaku pemateri, mohon maaf jika selama pelaksanaan kuliah pertemuan kedua ini ada perilaku maupun perkataan kami yang tidak berkenan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi